mau pilih mana nih? Mau jadi penyanyi atau mau jadi worshippers? Mana yang kamu pilih, menjadi penyanyi atau pemujinya Tuhan? Saya bilang menjadi pemujinya Tuhan, being a worshipper, karena itu anugerah. Profesiku sebagai seorang penyanyi ya, habis nyanyi mungkin dinilai dengan, oh iya kalau mengundang Joy Tobi honornya berapa sih gitu, kalau acara wedding, acara yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita menjadi pemujinya Tuhan tuh ada damai, sejahtera, sukacita. Penyembah itu dia bukan sekedar hanya menyanyi, tetapi dia menyanyi di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menyentuh sampai kepada sisi rohani manusia. Makanya worshipper, penyembah itu bicara adalah hidup. Di mana hati itu harus dekat sama Tuhan. Hidup ini harus dekat sama Tuhan. Saya percaya kok kalau... Shalom, kita kembali lagi di acara Best Talk Best Church Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu yang luar biasa banget, yang barusan juga telah melayani di Best Church Surabaya dengan Kak Joy Tobing Idol. Yeay! Dan juga ada di sampingnya ada Pastor Henry dan juga Pastor Andre. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Ya. Tadi saya kan ada ikut di kebaktian juga kan. Iya, Lalu iya, saya dengar ada satu kesaksian tuh yang menurut saya menarik sekali. Yang waktu Kak Joy Tobing di London, lalu ditanya sama seseorang bahwa mau pilih mana nih? Mau jadi penyanyi atau mau jadi worshippers? Nah, yang mau saya tanyakan tuh waktu itu kan Kak Joy jawab worshippers ya. Iya. Kenapa kok jawab worshippers? Kan pada dasarnya kita manusia kan pasti maunya ya penyanyi aja gitu. Kan penyanyi kan lebih terlihat wow gitu daripada worship. Betul. Jadi tahun itu adalah tahun 2017, saya mendapatkan undangan di TBN UK di London untuk live recording. Jadi memang selain bernyanyi tapi ada juga sesi interview. Pada saat saya ditanya, which one do you choose, mana yang kamu pilih, menjadi penyanyi atau pemujinya Tuhan? Saya bilang menjadi pemujinya Tuhan, being a worshipper, karena itu anugerah. Tidak semua orang bisa menjadi pemujinya Tuhan. Kembali lagi, sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya nas firman Tuhan, seperti kayak meneguhkan gitu ya, apa yang menjadi tugas panggilan yang Tuhan tetapkan atas hidup saya. Dari Yohanes 4 ya, kalau nggak salah, bahwa telah tiba saatnya penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada saat saya dikasih pertanyaan seperti itu, saya ingat ayat itu dan tuntunan Roh Kudus menuntun saya untuk menjawab itu. Bahkan kalau kita sebagai seorang penyanyi, memang dari kecil saya sudah melayani di gereja-gereja ya. Jadi kalau kami backgroundnya dulu tuh gerejanya gereja HKBP, ya kan orang Batak nih. Yeah. Tapi karena talenta yang Tuhan kasih ini membawa saya dan adik-adik pelayanan ke banyak tempat. Jadi bukan melihat gerejanya, didominasi gereja, ada GBI, bahkan di gereja Katolik, bahkan banyak pelayanan yang sudah kami hadiri. Bahkan kalau saya diundang nyanyi ke Amerika atau ke luar negeri, yang tadinya cuma 2 gereja yang undang, mereka pada saat tahu ada Joy Tobing, semua gereja jadi undang semua. Iya, jadi pada saat mungkin ada gereja Advent juga ikut mengundang, bahkan saya melihat juga ada Katolik juga seperti itu. Jadi saya melihat bahwa iya ya Tuhan, anugerah ya kalau Tuhan tuh kasih aku tuh talenta bernyanyi. Memang tidak mudah apa yang sudah dijalani. Harus banyak latihan, melewati banyak proses, tantangan. Tapi dengan anugerah menjadi pemujinya Tuhan, menjadi penyembah itu, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Gitu. Jadi kalau profesiku sebagai seorang penyanyi ya, habis nyanyi mungkin dinilai dengan, oh iya kalau mengundang Joy Tobi honornya berapa sih gitu, kalau acara wedding, acara yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita menjadi pemujinya Tuhan tuh ada damai, sejahtera, sukacita, bahkan hati kita, hidup kita bahkan diperbaharui, dipulihkan gitu. Bahkan tadi waktu 2 kali ibadah nggak pernah menyangka kok lagu yang aku nyanyiin kok berhubungan semua ya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang padahal nggak janjian. Nggak janjian gitu. Jadi di situ saya cuma melihat Tuhan, you are so amazing gitu. Jadi bahkan Roh Kudus yang bekerja tuh, walaupun kita baru bertemu sebentar ya Pak ya gitu ya, tapi kok Tuhan sudah bisa bekerja nih. Message yang mau disampaikan apa, terus lagu yang mau
ku nyanyikan apa. Jadi dan lucunya waktu memberikan lagu ke pemusik beda sama yang tadi dinyanyi. Jadi memang ini luar biasa ya. Bahkan adik-adikku juga semua bisa nyanyi. Dan kami sudah memulai pertama kali saya punya album tuh album rohani tahun 95-96 ya. Jadi itu dulu tuh ada lagu-lagu yang dari Kidung Jemaat ya, kalau gereja-gereja yang seperti GKI atau HKBP. Jadi lagu-lagu itu dibikin album, terus kami modal sendiri sehingga kami jual. Jadi memang kalau kita memberikan yang terbaik untuk pertama kali itu buat Tuhan, pasti ke belakangnya itu luar biasa. Jadi memang menjadi seorang pemuji Tuhan tuh amazing. Amin. Gitu. Tuhan. Anugerah kalau buat aku sih. Betul sih. Yang menarik tadi, yang buat saya pribadi menarik itu nilai. Ternyata nggak ada nilainya gitu. Betul. Kalau menurut Pastor Henry dengan Pastor Andre gitu gimana ya supaya kita semua ini bisa mengerti gitu bahwa nilai itu bukan dasar utama untuk dalam profesi apapun itu. Saya coba bacakan yang tadi Kak Joy ada singgung, Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang saya lihat bedanya penyanyi dengan penyembah. Penyembah itu dia bukan sekedar hanya menyanyi, tetapi dia menyanyi di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menyentuh sampai kepada sisi rohani manusia yang mendengarnya. Sehingga yang mendengar itu akhirnya terinspirasi, ada kekuatan. Di saat mereka ada masalah, pergumulan, lagu yang isinya ada kebenaran, yaitu firman Tuhan, akan meneguhkan dia, memberikan kekuatan. Sehingga orang itu saat mendengar dari penyembah ini, dia akan diberikan kekuatan, harapan, motivasi. Sehingga bukan sekedar menyanyi biasa. Kalau menyanyi biasa itu bagus ya. Tetapi kalau di dalam kebenaran itu artinya ada firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan di sana. Nah inilah yang saya sangat senang sekali berjumpa dengan Kak Joy. Bukan hanya sebagai penyanyi saja, tetapi dia menjadi berkat buat banyak orang. Dan di situ tadi Kak Joy ada ngomong gini, penyembah. Jadi penyembah itu artinya orangnya. Ya, bukan sekedar nyanyiannya. Artinya orangnya itu dia bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi role model. Bukan saja idol secara dunia, itu bagus, tetapi di tengah-tengah itu ada kerohanian, ada role model di tengah-tengah itu, yaitu imannya. Sehingga ini loh, saya begini ya, saya kasih satu contoh. Saya secara pribadi, saya kalau berjumpa dengan penyanyi sekuler ya, Kak Joy, dengan saya berjumpa dengan penyanyi atau artis rohani, itu kok saya lihat ada perbedaan gitu loh. Dimana kalau satu itu menyanyi untuk hanya ya sekedar kita menyanyi, tetapi artis rohani itu tapi membangun, ada dampaknya, ada impactnya, berkat bukan sekedar sampai di dunia, tapi sampai kekekalan. Nah saya melihatnya itu, jadi ada nilai tambah gitu bagi penyembah. Nah mungkin itu dari saya. Nah, kalau saya sendiri, jadi dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, kita mengerti hati sumber kehidupan. Berarti penyembah itu sebenarnya bukan hanya bicara suara, tapi kehidupannya itu harus dekat sama Tuhan. Gitu loh. Kalau bicaranya baik, nyanyinya luar biasa, merdunya yang seperti apa, tapi kalau kehidupannya jauh dari Tuhan, maka Tuhan bilang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya worshiper, penyembah-penyembah itu bicara adalah hidup. Di mana hati itu harus dekat sama Tuhan. Hidup ini harus dekat sama Tuhan. Saya percaya kok kalau kita worshiper, hidup itu pasti akan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jadi dampak, tadi kata Pastor Henry kan begitu ya. Saya kira itu. Jadi kalau saya misalkan sedang diundang dalam suatu acara, memang ya sesuatu yang sudah dibangun dari awal. Sebelum bernyanyi saya selalu berdoa. Dan saya minta Tuhan tuntun mulut bibir lidahku. Di saat aku bernyanyi, biarlah ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutku menjadi berkat. Jadi sekalipun saya menyanyikan lagu sekuler, dan puji Tuhan,
saat saya bernyanyi tuh atmosfernya orang-orang tuh jadi happy. Mungkin karena namanya Joy, jadi mentransfer happiness gitu ya. Betul. Terus yang kalau kita kasih lagu yang gembira semua pada joget gitu ya. Jadi dan puji Tuhannya mereka itu senang, selalu endingnya tuh minta foto gitu ya. Jadi saya tidak tidak membeda-bedakan walaupun berbeda agama, suku atau apapun latar belakang. Tapi di sini Tuhan mau kita itu ya tadi yang Pastor Henry bilang bahwa role model, bahwa kita itu adalah Alkitab yang terbuka gitu. Jadi tidak perlu mengkristenkan orang gitu ya, tapi dari kehidupan kita. Sehingga sekarang banyak sahabat yang berbeda keyakinan, bahkan di saat saya bilang Tuhan memberkati ya, terus tiba-tiba yang berbeda keyakinan ini Happy Sunday Kak Joy gitu kan, God bless you Kak Joy, seperti itu. Jadi ya ampun Tuhan, memang dari sekecil apapun biarlah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi sekalipun saya menyanyikan lagu sekuler, saya cuma bilang gini, Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak bisa. Amin. Haleluya. Tapi karena Tuhan aku bisa. Gitu. Haleluya. Seperti itu. Ya, saya rasa juga karena Kak Joy ada hubungan pribadi dengan Tuhan, akhirnya bisa menemukan kesimpulan itu bahwa ya memang saya hanya bisa bernyanyi kalau ada Tuhan di situ. Kalau saya dekat dengan Tuhan seperti tadi Pastor Andri bilang. Iya, betul. Nah, saya mau tanya juga nih Kak, kan dalam proses perjalanan Kak Joy bernyanyi ya, sudah 18 tahun ya tadi. Dari kecil, oh, iya, 18 dari tahun kecil. itu waktu ikut Idol, tahun 2004 ya kan, 18 tahun yang lalu. Tapi dari kecil, dari 25 tahun sudah bernyanyi. Iya, berarti kan lama sekali gitu bernyanyi. Kira-kira ada kayak godaan apa sih atau struggle apa selama bernyanyi itu yang sekiranya itu sebenarnya membuat kita sebagai penyembah itu jadi susah gitu. Ini struggle nih. Kalau misalnya mau nyanyi biasa sih gampang gitu. Tapi kalau untuk jadi penyembah ini kok sesusah ini gitu. Mungkin ada nggak yang dialami? Banyak. Jangankan menjadi penyanyi rohani ya, untuk memulai perjalanan sebagai penyanyi itu nggak gampang gitu ya. Bahkan dulu tuh ya kita harus nyodor-nyodorin, misalkan ada suatu acara, ayo dong saya nyanyi, tapi karena kita belum apa-apa nggak dilirik gitu ya. Jadi tapi itu tadi saya punya support system, yaitu orang tua dan adik-adik yang selalu mensupport. Jadi kalau dulu nih papaku kan bawa taksi nih, nanti dia antar nih kemana aku ada lomba nyanyi atau ada acara nyanyi, nanti pulangnya dijemput lagi. Jadi memang perjuangan orang tuaku itu luar biasa, supaya bagaimana talenta anaknya ini yang dikasih Tuhan bisa jadi gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah. Kadang kan ada orang tua yang setengah-setengah mensupport anaknya. Jadi zaman sekarang, kalau dulu mana mau ada orang tua yang pengen anaknya jadi penyanyi, entertain, susah ya. Mau makan apa dari nyanyi gitu kan. Tapi zaman sekarang yaudah jadi entertain aja, YouTuber juga banyak peluang yang seperti itu kan. Beda zaman. Iya beda zaman. Tapi tantangan itu di saat kita juga diperhadapkan dengan kehidupan ekonomi yang sangat minim gitu ya. Terus pernah merasakan bully gitu ya, terus nggak dipandang gitu ya. Bahkan dari kita mulai awal kompetisi pernah kalah dulu gitu ya. Tapi di saat orang tua mengingatkan begini, jangan putus asa, latihan terus. Jadi kalau saya mau tanding, papa dan mamaku bilang gini, sudah dihafalin nggak lagunya dengan baik? Kau mau bikin apa lagu itu? Udah mengerti belum arti lagunya apa? Jadi godaan yang saya alami itu tantangannya nggak mudah. Apalagi menjadi seorang penyembah, penyanyi rohani. Itu nggak gampang. Karena setiap lagu yang kita nyanyikan itu harus benar-benar kita bisa nggak menghidupi itu. Bahkan di saat mungkin waktu beberapa tahun yang lalu saat aku jatuh dalam misalkan gagal dalam rumah tangga gitu ya. Tapi seperti tadi khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, di saat kita menuju jalan turun itu Tuhan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Kalau tidak melalui itu tidak akan mungkin aku mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang semakin dinyatakan. Jadi dulu papanya anak saya ini jadi mantan suami itu pernah dipenjara, terlibat dalam suatu kasus. Tapi ternyata pesan Tuhannya untuk saya. Kenapa harus saya ya? Karena Tuhan melihat hati yang meresponi setiap problem itu dengan sikap hati yang benar gitu ya. Jadi pada saat beberapa hamba Tuhan yang saya temui di penjara itu menyatakan
penggenapan, peneguhan itu, dan sudah terjadi satu persatu. Wih, Tuhan tuh luar biasa. Kalau nggak ada jalan itu nggak mungkin aku bisa seperti ini. Bahkan bisa menyembah dalam berbahasa roh. Dulu nggak bisa. Tapi di saat melalui proses itu, Tuhan kasih hikmat, urapan gitu. Jadi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Dulu mungkin waktu saya menang Indonesian Idol, orang bertanya, kemana sih Joy Tobing ini? Kan dia juaranya gitu, kemana sih? Nah waktu itu sempat ada masalah dengan manajemen Indonesian Idol. Jadi masalahnya dengan manajemen soal kontrak. Tapi bukan aku melepaskan juaranya, tapi karena posisiku sudah tidak di situ lagi, sehingga sahabatku Delon yang ada di situ mau nggak mau jadi harus Delon yang dipromosikan mereka. Tapi satu hal yang Tuhan teguhkan dalam hatiku waktu itu, aku akan buka pintu yang lain. Haleluya. Bahkan di situ diperhadapkan dengan dapat surat kaleng macem-macem ya, diancam dan karir Buruk-buruk gitu. Udahlah karirku diblok gitu ya sempat ya. Dan sampai orang mungkin berpikir, ketemu orang nih misal, gimana sih sudah kami dukung berapa SMS, kok nggak muncul gitu kan? Dibilang kacang lupa kulitnya, saya cuma bilang iya, minta maaf. Tapi kalau dipikir-pikir dari keluarga kami juga keluar uang lumayan banyak juga waktu itu, karena kan dulu SMS kan. Betul. Nah tapi semua patut kita syukuri, karena di saat aku mengalami proses itu, Tuhan bentuk aku menjadi pribadi yang harus rendah hati. Supaya keberhasilan demi keberhasilan yang aku capai, Tuhan yang ditinggikan. Amin. Jadi luar biasa. Jadi makanya puji Tuhan, adik-adik idol yang sekarang ini mungkin bisa melihat bahwa oh iya Kak Joy aja bisa, kita juga bisa. Dalam arti gini, Kak Joy aja memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sekuler tetap jalan, pelayanan Tetap jalan gitu ya. Seimbang Gitu. Ternyata Tuhan nggak pernah berhenti menolong. Bahkan ya itu tadi, Tuhan menyatakan berkatnya luar biasa. Dan di saat aku menjadi single parents gitu ya, tahun 2020 finalnya Idol Liodra. Barulah aku diundang lagi ke SCTI. Setelah sekian lama. Iya, setelah sekian lama. Tapi nggak apa-apa. Semua ada waktunya Tuhan. Dan patut kita syukuri, jangan disesali. Dan proses itu membuat kita semakin bersyukur. Nah, di masa pandemi banyak artis-artis, pekerja seni yang terdampak. Tapi Tuhan tuh nggak pernah berhenti menolong. Bahkan berkatnya selalu mengikuti kita. Dan di masa pandemi itu, walaupun kita melewati, keluarga kami kena COVID ya, tapi kita dipulihkan semua, dan bahkan saya diizinkan Tuhan dapat jodoh gitu kan. Dan itulah ya, kita nggak sangka-sangka memang caranya Tuhan tuh luar biasa. Cara Tuhan. Asal di saat kita melewati banyak tantangan, kalau memang kita harus minta ampun. Di saat kita harus dipulihkan, bertobat. Lalu ke depannya kita fokus berpegang dengan Tuhan, pasti Tuhan akan angkat kita lagi. Amin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up a beautiful. 'Cause you are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. We love you, Lord. Taking my sin, my cross, my shame, rising again. I bless your name. 'Cause you are my all in all.
Tuhan. Berarti Kak Joy ada di sini ini memang semua bagian dari proses Tuhan. Betul, betul. Kalau ngomong proses Tuhan itu kan pasti nggak enak ya. Kalau sekarang mungkin bisa disyukuri, tapi waktu menjalaninya. Oh, iya. Itu mungkin ada tips-tips dari Pastor Andre dan Pastor Iya. Henry gitu. Jadi pada dasarnya itu kan manusia sampai kapanpun Iya, betul. tidak mungkin lepas dari masalah. Iya. Sampai kapanpun, kita catat itu dulu. Jadi kita besok hidup, minggu depan, bulan depan, itu enggak mungkin lepas dari masalah. Selalu akan mengikuti, tapi percayalah, masalah mengikuti, Tuhan pun tetap menyertai hidup kita sampai kepada Amin. akhir zaman. Maka dari itu kita harus selalu percaya, kita selalu dekat, kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Seperti tadi pujiannya kan, ya kan, Allah menyertai kita, Allah peduli dengan kita. Itulah pokoknya sama Tuhan kita harus dekat. Iya, jadi godaan itu kalau saya lihat memang untuk penyembah itu lebih berat. Betul. Karena apa? Karena setelah godaan itu datang, itu bukan hanya yang disentuh jasmani kita doang, nama kita doang, tapi iman kita. Sehingga godaan bagi penyembah itu lebih berat. Karena dia lihat dari sisi rohani, aduh saya jangan sampai jadi batu sandungan nih. Iya, betul. Jangan ini dan jangan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi bagi artis rohani itu, penyembah itu, pasti tantangannya lebih berat. Tapi kabar baiknya adalah bahwa yang menolong kita pun juga bukan hanya kekuatan kita, tapi Tuhan menolong kita. Iman kita itu akan menolong kita untuk kita bisa keluar dari masalah. Nah, memang kalau saya lihat masalah ya ini banyak dari segala sisi. Makanya ada masalah itu yang datangnya memang kejadiannya itu karena dari diri kita sendiri. Itu kita bisa salah. Ya, kesalahan diri kita sendiri atau kesalahan orang lain. Atau memang setan itu mencobai. Juga ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, tetapi dari semuanya itu, kalau kita meresponnya dengan benar, nah ini, respon itu yang menentukan. Ada orang, mohon maaf ya, kalau seumpama misalkan ada menikah, hamil di luar nikah. Nah, kita nggak boleh mengatakan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Hamil dari luar nikah toh, ini artinya kesalahan perempuannya dan kesalahan laki-lakinya. Kita bilang ini bukan dari Tuhan. Tetapi bagaimana sekarang kita meresponnya? Ini yang menentukan. Jadi kalau udah salah, udah benar apa semua, respon itu yang paling benar. Yang harus kita jalani dengan benar. Nah, respon bersama dengan Tuhan itulah yang menentukan akhir. Ya kan? Contoh, misalkan ada orang yang kena masalah COVID. Nah, COVID ini kita mau bilang dari siapa? Dari Tuhan atau dari setan? Tapi menurut saya pribadi ya, saya bilang itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan. Karena sesuatu yang buruk, yang jahat, itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Contoh, keluarganya Ayub hancur berantakan, hidupnya bahkan tubuhnya hancur. Lalu kita lihat bahwa ternaknya semua habis, keluarganya habis, binasa, tinggal dia seorang diri dan itu pun hancur tubuhnya dan ingin ditinggal istrinya. Itu dari Tuhan? Bukan. Dari setan yang ingin mencobai. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana respon dari Ayub ini. Dia mau nggak kembali kepada Tuhan, punya cara pandang Tuhan. Sehingga dia mengatakan, oh, dulu saya tahu Tuhan itu dari mulutnya orang. Sekarang saya tahu Tuhan karena saya punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sehingga mungkin saya dulu ada salah mungkin. Juga saya ini karena Tuhan izinkan supaya saya menjadi dewasa. Kalau Tuhan izinkan ini supaya saya lebih murni lagi sama Tuhan. Sehingga respon-respon itulah yang paling penting. Bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya rasa juga memang nggak mudah ya mengalami proses gitu. Bisa aja sih, Kak Tobing waktu itu kayak, ya udahlah Tuhan ngapain sih ini semua terjadi, bisa aja kayak gitu. Tapi dengan respon yang benar, akhirnya kita bisa ketemu Kak Joy yang sekarang yang bisa benar-benar membawa kita mengalami, oh Tuhan itu sebaik ini sama kita, sesayang ini sama kita. Kalau boleh saya tambahin sedikit, Boleh. kita mengerti tugas panggilan yang sudah Tuhan tetapkan atas kita. Jadi memang ada reason kenapa kita ada di dunia ini. Bukan sekedar cuma diciptain begitu saja, enggak, tapi ternyata ada destination yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kita. Nah,
Di saat kita memahami tugas panggilan itu, baru kita mengerti, iya ya Tuhan, walaupun berat tantangan yang kualami, tapi Tuhan tolong dong Tuhan, beri aku kekuatan ya Tuhan, gitu ya. Engkau yang selalu bersamaku ya Tuhan, gak apa-apa deh orang mandang aku jelek, tapi Tuhan selalu sayang sama aku. Jadi itu yang selalu saya jalani. Jadi kalau misalkan udah capek nih, lelah, nggak sempat berdoa, baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Ada yang ngingetin ya? Oh iya. Gitu kan. Jadi memang itulah. Jadi memang di saat kita memberikan hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan, kita akan semakin mengerti hidup yang kita jalani itu nggak mudah. Tapi di balik itu ada reward, ada kemuliaan demi kemuliaan, glory to glory yang Tuhan hendak nyatakan buat kita. Gitu. Jadi nanti apa yang kami alami itu akan kami bagi-bagikan ke anak-anak kami, gitu. Jadi anak-anak milenial zaman sekarang jangan dipikirnya bahwa wow jadi YouTuber itu enak banget ya, waduh gampang banget ya hidup ini, langsung dapat duit banyak gitu ya. Kita harus mendidik anak-anak kita bahwa hidup ini gak gampang. Betul. Supaya mereka punya mental karakter yang kuat. Begitu. Betul. Karena kan memang anak-anak muda zaman sekarang kan gampang sekali menyerah ya, sampai ada bukunya Generasi Strawberry. Waktu sih? Iya, ada bukunya dari Profesor UI gitu, bukunya tentang Generasi Strawberry, yang dimana kalau ditekan sedikit hancur. Gitu. Iya itu dia. Seperti Ya itu. itulah. Ya. Mungkin saya mau tanya lagi ke Kak Joy, gimana sih cara supaya kita ini bisa tetap stabil kayak Kak Joy tadi? Kan mungkin ada masanya kayak sempat lupa juga doa, sempat ini juga. Tapi kan kita perlu tips-tips gitu supaya kita bisa tetap stabil meskipun mungkin prosesnya sedang susah atau mungkin sedang biasa-biasa aja. Jadi tidak terjadi apapun. Iya, ya itu tadi kita punya hubungan yang connect dengan Tuhan dan Roh Kudus ya. Jadi terus kita punya support system, ada keluarga, sekarang saya punya suami saya itu luar biasa juga di dalam Tuhan. Jadi dia yang selalu mendoakan saya kalau saya lagi ada keadaan yang lagi lemah atau capek gitu ya. Terus anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak juga mengingatkan orang tuanya. Sebelum saya menikah, anak saya namanya Joshua, dia bilang gini, "Mama, jangan sedih. Tuhan itu sayang sama Mama." Usia berapa waktu itu? Pokoknya dari usia 1 tahun sampai menjelang dia 10 tahun lah. Dia bilang, "Mama, memang Mama banyak masalahnya." Sampai anaknya tahu ya. Tapi Tuhan tuh sayang sama Mama gitu ya. Jadi pada saat dia tahu nih ibunya pekerjaannya sebagai penyanyi. Saya kasih tahu Joshua, kalau Mama nggak nyanyi, Mama nggak punya duit. Jadi yang kasih duit ini Tuhan loh ya, gitu ya. Terus pada saat dia mau minta duit mau minta mainan, Mama udah punya duit belum? Karena dia lihat nih kalau mamanya habis nyanyi terus dapat amplop gitu ya. Mama udah punya duit, beliin mainan. Nah nanti pada saat dibelikan mainan dia selalu bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Mama." Gitu ya. Jadi itu yang membuat Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kita gitu ya. Bahkan yang berbeda keyakinan gitu, saya punya teman beda keyakinan. Tiba-tiba tengah malam dia telepon saya, "Mbak Joy, sibuk banget ya sampai nggak sempat berdoa." "Hah? Kok tahu gitu?" Iya, saya sampai nangis loh Desi. "Hah? Kok bisa begitu?" "Iya, saya cuma diingatkan." Oh iya, saya langsung nangis bener-bener. Saya langsung, "Tuhan ampuni saya saking capeknya karena kegiatan yang padat ya Pak." Jadi membuat ya udah tidur aja begitu ya, paling doanya sebentar aja gitu kan. Tapi pada saat saya diingatkan lagi, memang saya punya jam-jam doa di saat orang tidur, saya pakai untuk memuji, menyembah dan membaca firman. Jadi punya jam khusus jam 12 malam sampai jam 2, jam 3. Jadi menyediakan waktu sendiri ya? Iya, tapi memang pada saat kita berada di, nah ini godaan lagi. Di saat kita berada dalam posisi nyaman, yang hal-hal yang tadinya kita lakukan itu kok jadi molor, jadi kendor ya? Gitu loh. Jadi kendor. Jadi aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan gitu ya. Jadi kita diingatkan oleh Roh Kudus, ayo kembali semangat. Apalagi dengan saya diundang di gereja Best Church ini ya di Surabaya ini. Tadi dari firman-firman Tuhan yang saya dapat, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau teguhkan hatiku untuk di-charger lagi gitu ya. Selama pandemi kita gereja lewat online gitu ya. Terus membuat orang gerejanya tuh jadi nggak semangat ya. Betul. Bisa gereja online tuh
belum mandi lah. Ya tapi ternyata dengan pandemi sudah mulai baik gitu ya, sudah berkurang. Ini kita kembali lagi. Selagi masih ada waktu. Gitu sih. Sebelum ditutup kesempatannya ya. Iya, betul Betul Pak. Pak. Kalau udah ditutup kesempatannya bagaimana? Aduh. Sudah nggak ada waktu lagi. Seperti Iya. tadi firmannya dari Pastor Andi itu tentang kesempatan. Betul, Kalau betul. masih ada kesempatan, ambil gitu, Betul. untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Betul. Ya mungkin kalau dari Pastor Henry dan Pastor Andri mungkin tips-tips supaya nggak Gini, tadi luar biasa saudara. Kak Joni suaranya, waduh, Messi. Nggak naik turun, tetap naik sampai hari ini ya. amin amin amin. Iya. Itu Tuhan yang kasih. Ya. Kadang saya mikir gini loh Pak. Tuhan kok aku usianya sekarang udah 42 loh. Kok masih aja ya suaranya dikasih. Artinya kan Tuhan ingin Kak Joni tetap berkarya melalui suaranya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang perlu kita ini adalah satu, kita harus sadar bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Iya betul. Itu dulu saudara. Jadi hidup kita, suaranya Kak Joy, usaha Pak Henry, usaha dari Desi, pekerjaan itu semua titipan Tuhan kok. Iya betul. Kalau Tuhan mau ambil dengan mudahnya dia bisa mengambil Pak, suatu saat kapanpun itu. Kalau dia mau menambahkan, dia juga bisa menambahkan apa yang dia ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus sadari bahwa setiap namanya godaan, justru kita harus perkuat akarnya dulu. Ini yang selalu saya tekankan. Jadi kalau semakin gedung itu tinggi, semakin pula fondasi harus semakin dalam. Amin. Kan begitu. Kita semakin tinggi hidupnya, semakin tinggi karirnya, semakin tinggi apapun, saudara. Asal jangan tinggi hati loh ya. Cuman itu yang nggak boleh Kalau ya. tinggi hati tidak ada akarnya, sudah langsung dia akan dibunuh kan kira-kira begitu ya. Itu harus diperkuat akarnya dulu. Sehingga kalau kita perkuat akar semakin dalam, kalau kita semakin tinggi, kita akan ingat kita ini titipan dari Tuhan, Pak. Maka akar itu penting. Lah itu bicara apa? Kerohanian kita. Bicara iman kita. Jasmani dikasih makan sehari 3 kali, rohani perlu dikasih makan. Kan begitu. Nah, saya rasa itu. Kalau Pastor Henry? Saya pikir ada dua, mendengar dan memperkatakan. Itu yang menjaga kita punya kerohanian. Karena kita tahu firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Artinya ya tidak henti-hentinya kita harus dengar khotbah, dengar renungan. Itu yang akan membangkitkan iman kita. Yang kedua adalah memperkatakan. Kenapa memperkatakan? Satu, yang memang waktu kita memperkatakan kita juga dengar. Yang kedua, waktu kita memperkatakan itu artinya kita bersaksi. Kita ngomong firman. Kita juga menyanyi dalam lirik-lirik firman Tuhan. Otomatis waktu kita bersaksi bagi orang, kita sharing firman Tuhan, kita menyanyikan lagu rohani, itu juga seperti pedang bermata dua kembali kepada kita. Dan saya mau katakan kita ini bisa kuat sampai sekarang karena kita bersaksi tentang Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat kita kuat, membuat kita tetap survive di tengah-tengah masalah kita. Haleluya, puji Tuhan Betul, banget. betul. Berarti akarnya harus kuat dulu, karena kita semakin dipakai Tuhan kan semakin tinggi. Jadi Betul. harus semakin hati-hati. Makanya kalau akarnya nggak kuat, kita bisa saja goyah. Sama itu tadi, kalau kita melakukan untuk Tuhan, memperkatakan kesaksian, kita melakukan untuk Tuhan, semuanya pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan Amin. juga. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan juga. Amin, amin. Itu. Mungkin terakhir nih, Iya. Kak Joy. Kira-kira ada pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan buat jemaat-jemaat BES atau mungkin anak-anak muda BES gitu Iya. di tempat ini? Yang mau saya sampaikan buat jemaat BES dan anak-anak muda, jadi kalau kita sudah punya faith gitu ya, kita tuh terlahir menjadi orang Kristen gitu ya. Jangan menjadi Kristen KTP Wah, gitu ya. Jadi harus kuat dalam menghadapi tantangan apapun. Terus selagi masih muda, ayo berikan waktu untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Amin. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Mengenal pribadinya, mengalami dia, mencintai dia dan menghidupi dia. Itu yang perlu. Dan kepada seluruh jemaat BES, khususnya orang tua gitu ya, jangan pernah putus asa untuk membimbing anak-anaknya. Jadi membimbing, mendoakan anak-anaknya, walaupun anaknya udah besar kayak udah punya cucu kayak gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk menjadi tiang doa ya, maksudnya menjadi pendoa buat keluarga besarnya, terus saling memaafkan,
berjuang, berdoa, jangan pernah putus asa dan selalu andalkan Tuhan. Jadi memang untuk menghadapi zaman yang sudah mulai menuju akhir gitu ya, kita cuman bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu aja. Kita serahkan semuanya Tuhan yang pegang kontrol gitu ya. Kayak apalagi pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi, bukan kerja di kantor. Yang saya nggak mungkin gajinya dapat dari Tuhan gitu. Amin. Kalau orang kerja di kantoran, apalagi pegawai negeri gitu ya, saya bilang gini ke suami saya, kamu enak bang, pandemi tiap bulan dapat gaji gitu. Tetap kan. ada terus ya. Ada, tapi aku penyanyi, kalau ada ya puji Tuhan, nggak ada puji Tuhan juga. Haleluya. Apalagi sama pandemi, kita keluarin tabungan kan Iya, untuk bisa betul. menghidupi kehidupan kita. Terus suami saya bilang gini, tapi kamu kan kalau sekali nyanyi dapatnya lebih besar dari aku. Jangan gitu bang. Ya itulah maksudnya. Di sini selagi masih ada kesempatan, ayo kita bijaksana ya. Amin. Berkat yang kita dapat itu ya dihemat. Betul. Tapi juga jangan pelit gitu ya. Ya, Jadi betul. kita harus berbagi, tapi kita bijaksana. Betul. Karena kita nggak tahu nih beberapa tahun ke depan atau Akan bulan seperti depan apa. akan seperti apa gitu. Jadi yang penting kita syukuri berkat yang ada, kita nikmati. Juga jangan jadi susah gara-gara itu gitu ya. Betul. Tapi kembalikan lagi bahwa ya ini semua dari Tuhan. Amin. Gitu. Tuhan. Kalau mungkin bisa saya simpulkan ya, berarti berbicara dengan Kak Joy ini intinya ada dua. Andalkan Tuhan dan lakukan untuk Tuhan. Iya betul-betul. Amin, amin, amin. Jadi sekian Best Talk minggu ini. Minggu depan akan ada lagi bersama dengan bintang tamu yang spesial yang pastinya akan memberkati dengan kesaksian-kesaksian hidup yang akan datang. Terima kasih Kak Joy. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, shalom.